jadi lingkaran, tetapi diambil satu slice gitu ya. Kalau pizza ya diambil sepotong gitu ya. Itu fungsi pemetaannya adalah seperti ini. Oke. Dan ini untuk busur ya. Contohnya seperti ini ya, fungsi transformasinya. Nah, pemetaan konformal itu digunakan untuk apa? Ya, dia digunakan untuk memetakan dari satu domain ke domain lain ya, di mana solusi satu permasalahan lebih mudah ditemukan ya. Jadi mungkin ketika bekerja di dalam daerah yang seperti ini, ya itu sulit ya mencari solusinya, maka sudah kita petakan dulu ke dalam bidang seperti ini kan lebih datar ya. Nanti di sini solusinya akan lebih mudah ditemukan. Untuk terapan visi, saya memberikan contoh saja ya, karena memang untuk menjelaskan lebih jauh ini harus memahami tentang persamaan Laplace dan seterusnya ya, yang kita belum pelajari. Ini contoh saja. Jadi berdasarkan teorema ini, jadi suatu fungsi harmonik itu akan tetap harmonik ya dalam pemetaan konformalnya. Jadi satu fungsi harmonik di bidang kompleks ya, kita petakan di bidang kompleks W, maka dia akan tetap merupakan fungsi harmonik ya. Oke, ini kemudian fungsi harmonik itu satu fungsi harus memenuhi persamaan Laplace ya. Persamaan Laplace ini bisa fungsinya itu dua koordinat ya, tiga koordinat, tetapi di sini contohnya untuk dua koordinat saja ya. Kemudian jika kita hubungkan dengan hukum Coulomb ya, penerapan di bidang elektrostatik, maka gaya tarik menarik dan tolak menolak antara dua partikel bermuatan ya, yang dirumuskan dengan hukum Coulomb itu di sini direpresentasikan dengan gaya yang fungsi dari ini, dari V ini ya. Oke. Pada tiap titik yang tidak bermuatan, gradien ini ya, itu atau solusi dari persamaan Laplace ini ya. Ini adalah solusi dari persamaan Laplace ini ya. Untuk permukaan V ya, sebenarnya V sebagai sebuah konstanta, maka permukaan tadi disebut dengan permukaan ekuipotensial ya. Jadi permukaan yang potensialnya sama ya dalam satu permukaan tersebut. Ya. Pada tiap titik P di mana gradien V ini bukan berupa vektor 0, jadi konstanta, gaya listrik mempunyai arah tegak lurus terhadap permukaan ekuipotensial. Nah, ini contoh penerapannya ya. Tentukan potensial dari medan di antara dua pelat konduktor silindris yang memanjang tak berhingga yang mempertahankan potensial V1 dan V2. Karena ini silindris ya, berarti V tadi hanya tergantung pada jari-jari ya, berarti merupakan fungsi atau variabel yang tergantung dari baik X kuadrat maupun Y kuadrat. Nah, persamaan Laplace-nya ya, R kuadrat UR ditambah RUR ditambah U theta theta sama dengan 0. Dengan ini sama dengan 0 dan U sama dengan V ya, maka persamaan Laplace itu menjadi yang di bawah ini. Ya. Kemudian kita turunkan ya, kita ini kan ya, jadi ini dibagi ini ya, diturunkan. Kita dapatkan ln R sama dengan ln ini ya, ln R ditambah A, kemudian V aksen itu sama dengan A per R, dan V sama dengan A ln N per plus T ya, ini ya. Jadi yang ditanyakan tuh ini ya. Oke, mungkin sedikit mengenai penggunaan itu. Penggunaan lainnya misalnya adalah studi tentang fluida ya, tentang aliran ya, tentang aliran kan. Aliran itu kan bisa dilihat sebagai garis-garis ya, garis-garis yang sejajar. Kemudian kalau misalkan ada satu halangan, maka garis yang sejajar itu kan tadi kan berubah ya, membelok gitu kan. Nah, untuk mencari solusi dari satu permasalahan itu, mungkin kalau garisnya tidak melengkung, mungkin kita lebih bagus kalau atau lebih mudah kalau kita petakan terlebih dahulu ke dalam bidang kompleks W gitu ya, sehingga garis yang melengkung tadi itu menjadi garis yang lurus. Nah, di situ mungkin pencarian solusi satu masalah bisa lebih mudah. Oke, sampai di sini
sini ada yang mau ditanyakan? Saya stop share ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Nanti dicoba ya. Jadi soal yang saya berikan tadi dicoba untuk latihan. Dan nanti kalian presensinya dengan mengunggah itu. Ya, jadi presensi biasa, nama, dan seterusnya. Kemudian ada menu untuk mengunggah file. File tadi ya, seperti tadi kan sudah ada contohnya ya. Jadi yang pertama itu hanya mencari fungsi transformasi. Yang kemudian yang kedua itu menunjukkan area sesudah transformasi. Ya, tadi sudah saya beri petunjuk ya, bahwa kalau dilihat dari fungsi transformasinya, maka area tadi akan digeser juga, diputar juga iya. Nah, itu kalian coba, kemudian kalau sudah dikerjakan, difoto boleh, tapi kalau difoto jadikan satu file gitu ya, atau nanti saya ubah deh biar bisa beberapa file ya, diunggah, atau dalam PDF boleh. Nah, diunggah di Google Form tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?